Banyak banget rutinitas dan kebiasaan yang tanpa disadari bikin banyak orang di Indonesia susah maju, baik secara umum maupun secara finansial. Kebiasaan buruk yang pertama adalah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk sosial media. Teman-teman pasti sering nih nggak sadar, tahu-tahu udah sejam, 2 jam untuk scroll timeline, lihat story, atau nonton video-video lucu yang sebenarnya sih nggak terlalu penting. Atau malah bisa jadi waktu teman-teman tersita untuk berantem dengan orang lain di kolom komentar. Padahal kenal juga enggak. Waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk belajar hal baru, cari peluang kerja sampingan, atau bahkan istirahat, malah habis untuk hal-hal yang kurang produktif. Akhirnya banyak orang yang jadi kehilangan kesempatan untuk berkembang, baik secara pribadi maupun finansial. Selain itu, sosial media juga sering bikin teman-teman jadi gampang tergoda untuk belanja online. Misalnya, lihat teman punya barang baru, jadi ingin ikutan beli, padahal belum tentu butuh. Terus kan biasanya sosial media itu banyak iklannya ya, promo dan diskon yang berseliweran bisa bikin kita susah menahan diri. Kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, keuangan teman-teman bisa jebol tanpa terasa. Jadi mulai sekarang coba deh atur waktu sosial media kalian supaya nggak terlalu banyak dan bisa lebih bijak dalam melihat konten-konten yang ada supaya waktu dan uang teman-teman tidak terbuang sia-sia. Kebiasaan buruk selanjutnya adalah terlalu peduli dengan pendapat teman atau tetangga. Kadang kita jadi ragu untuk mengambil keputusan sendiri karena takut penilaian atau komentar dari orang lain. Misalnya aja mau mulai buka usaha kecil-kecilan, takut dibilang nggak keren, atau takut dibilang nggak sesuai dengan standar lingkungan sekitar. Padahal yang tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri, ya kita, bukan orang lain. Kalau terus-terusan mikirin omongan orang, teman-teman tidak bisa berkembang dan jadi susah untuk maju. Selain itu, terlalu peduli sama pendapat orang juga bisa bikin kita jadi gampang stres. Kalau ada yang komentar negatif atau nyindir, hati jadi nggak tenang dan pikiran jadi overthinking. Akhirnya teman-teman jadi nggak pede dan selalu merasa kurang. Padahal hidup ini kan punya masing-masing ya, bukan milik orang lain. Ada juga sebagian dari kita yang jadi beli barang bermerek hanya karena nggak mau kalah keren dengan teman atau tetangga. Padahal kalau nggak sanggup, itu malah jadi beban finansial untuk kita sendiri. Jadi mulai sekarang, coba lebih fokus sama tujuan dan kebahagiaan diri sendiri, daripada terus-terusan mikirin apa kata orang. Kebiasaan buruk lainnya adalah ikut-ikutan hanya karena yang melakukannya adalah selebriti atau tokoh masyarakat. Kadang teman-teman suka tergoda untuk beli barang atau investasi di sesuatu hanya karena ada idola atau influencer favorit yang melakukannya. Padahal kondisi keuangan tiap orang kan beda-beda. Apa yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kita. Kalau terus-terusan ikut-ikutan tanpa mikir panjang, bisa-bisa keuangan kita malah jadi berantakan dan susah untuk nabung atau investasi yang benar. Selain itu, penting banget buat teman-teman punya prinsip sendiri dalam mengatur keuangan. Jangan sampai keputusan finansial hanya didasari tren atau biar kelihatan keren di sosial media. Lebih baik teman-teman pelajari dulu kebutuhan dan kemampuan diri sendiri sebelum memutuskan untuk beli sesuatu atau ikut investasi tertentu. Dengan begitu, keuangan teman-teman bisa lebih sehat dan tujuan finansial juga lebih mudah tercapai tanpa harus terjebak gaya hidup yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi nyata. Kebiasaan buruk selanjutnya adalah tidak memiliki perencanaan yang jelas, termasuk dalam segi keuangan. Prinsip hidup mengalir seperti air memang populer, tapi bukan berarti itu prinsip yang bagus. Kalau teman-teman terus-terusan menjalani hidup tanpa rencana, apalagi soal keuangan, biasanya akan sulit untuk mengontrol pengeluaran dan pemasukan. Banyak orang yang begitu dapat uang, langsung habis. Mungkin memang sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, tapi bisa jadi ada sebagian untuk hal-hal yang sebenarnya kurang penting. Tanpa perencanaan, teman-teman jadi tidak tahu kemana uang itu pergi, dan akhirnya sering merasa kekurangan di akhir bulan. Kebiasaan seperti ini bisa membuat teman-teman terjebak dalam siklus yang sama setiap bulannya, bahkan bisa jadi sampai harus berhutang untuk menutupi kebutuhan. Selain itu, perencanaan yang matang juga penting supaya teman-teman bisa mempersiapkan masa depan. Misalnya dengan membuat anggaran bulanan, menabung secara rutin, atau mulai belajar investasi kecil-kecilan. Dengan begitu, teman-teman punya dana cadangan kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak atau ingin membuka usaha.
Jadi, meskipun hidup mengalir itu terasa santai, tetap aja nih teman-teman perlu punya tujuan dan strategi supaya tidak terjebak di garis kemiskinan terus-menerus. Kebiasaan buruk selanjutnya adalah tidak memiliki dana darurat, sehingga kalau ada kebutuhan mendadak atau kena musibah, jadi terpaksa berhutang atau menjual aset penting. Padahal, punya dana darurat itu penting banget supaya teman-teman nggak panik kalau tiba-tiba ada kejadian nggak terduga. Misalnya motor rusak, keluarga sakit parah, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kalau teman-teman tidak punya cadangan dana, biasanya pilihan terakhir adalah berhutang ke teman, keluarga, atau bahkan pinjaman online yang bunganya sangat tinggi. Akhirnya masalah keuangan malah jadi makin rumit karena harus mikirin cicilan dan bunga yang menumpuk. Sebenarnya membangun dana darurat tidak harus langsung besar kok. Teman-teman bisa mulai dari nominal kecil yang disisihkan setiap bulan. Yang penting konsisten dan jangan diutak-atik kecuali benar-benar darurat. Dengan begitu, teman-teman bisa lebih tenang menjalani hidup karena sudah punya pegangan untuk hal-hal tak terduga. Jadi, daripada menyesal di kemudian hari, lebih baik mulai membiasakan menyiapkan dana darurat dari sekarang. Mindset lain yang menurut saya menghambat kemajuan orang Indonesia adalah mental jadi karyawan itu lebih aman. Padahal kalau teman-teman lihat sekarang, banyak banget peluang yang bisa dijalani selain menjadi karyawan. Memang sih, jadi karyawan itu terlihat lebih stabil karena setiap bulan dapat gaji tetap. Tapi di sisi lain, teman-teman juga jadi kurang berani mengambil risiko dan mencoba hal baru. Kadang mental seperti ini membuat kita ragu untuk mulai usaha sendiri atau mengembangkan skill yang bisa membuka pintu rejeki lain. Buat teman-teman yang belum mendapat pekerjaan, mentalitas seperti ini juga bisa membuat kita terjebak jadi pengangguran dalam jangka waktu yang lama karena menganggap pintu rejeki itu hanya dari gaji bulanan. Padahal dunia kerja sekarang berubah cepat banget dan tidak ada yang bisa menjamin posisi karyawan itu selalu aman. Teman-teman juga perlu sadar kalau punya penghasilan dari satu sumber saja sebenarnya sangat berisiko. Kalau tiba-tiba perusahaan tempat teman-teman kerja mengalami masalah, otomatis pemasukan juga jadi ikut terancam. Makanya penting banget untuk mulai berpikir lebih terbuka, misalnya dengan mencari penghasilan tambahan atau belajar investasi. Dengan begitu, teman-teman bisa lebih siap menghadapi perubahan dan nggak bergantung pada satu pekerjaan saja. Selain itu, banyak orang di Indonesia yang kurang mencari informasi atau edukasi tentang literasi keuangan, sehingga mudah terjebak dalam keputusan finansial yang salah. Contohnya aja, teman-teman tergiur ikut investasi bodong karena dijanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Karena nggak mencari tahu dulu apakah perusahaan investasinya terdaftar di OJK atau tidak, akhirnya uang yang sudah dikumpulkan malah hilang begitu saja. Padahal kalau teman-teman mau meluangkan waktu untuk mencari informasi dan belajar tentang ciri investasi yang aman, kejadian ini mestinya bisa dihindari. Contoh lain, banyak juga orang yang asal ngambil pinjol tanpa membaca syarat dan ketentuannya. Akibatnya bunganya ternyata sangat tinggi dan jatuh tempo pembayarannya singkat, sehingga teman-teman jadi kesulitan melunasi uang. Kalau sebelumnya teman-teman sudah paham tentang pinjol ini dan resikonya, mestinya lebih hati-hati sebelum memutuskan untuk meminjam. Contoh lainnya, bisa jadi kita tergoda promo kartu kredit tanpa benar-benar tahu cara mengelolanya. Akibatnya tagihan menumpuk dan bikin keuangan jadi kacau. Makanya penting banget untuk teman-teman terus belajar dan mencari informasi sebelum mengambil keputusan finansial apapun. Kebiasaan buruk lainnya adalah banyak orang Indonesia yang ingin kaya lewat jalan pintas. Yang punya kekuasaan, korupsi. Sementara yang tidak punya kekuasaan, jadi banyak yang kena tipu. Padahal teman-teman mestinya tahu dong, tidak ada hasil yang instan. Semua butuh proses, kerja keras, dan juga kesabaran. Kalau kita mudah tergiur janji-janji manis dari oknum yang tidak bertanggung jawab, kita bisa malah jadi rugi sendiri. Hal ini sebenarnya bisa dihindari kalau teman-teman lebih kritis dan tidak mudah terbawa arus. Kita harus paham bahwa kekayaan yang didapat dengan cara curang atau menipu itu biasanya tidak bertahan lama. Cepat atau lambat pasti ada konsekuensinya. Lebih baik teman-teman berfokus membangun kemampuan dan mencari peluang yang jujur. Memang jalannya mungkin terasa lambat, tapi hasilnya insya Allah lebih berkah. Ingat, proses yang panjang itu akan membuat kita lebih kuat mental dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.